ngelihat media sosial segala macam semua isinya itu. Nah kemudian saya nge-tweet tuh waktu itu tentang psikosomatik, ya tentang adanya gejala yang bisa dikaitkan dengan kondisi seperti ini. Nah, yang perlu saya tekankan adalah orang-orang yang bekerja di rumah sakit, semuanya itu dilengkapi dengan pakaian yang sangat protektif untuk mereka supaya mereka tidak melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka tertular. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. YouTube channel Keluarga Itik. Dan kemarin itu aku sempat ngerasain waktu pas awal-awal memang mewabah, itu tiap hari tuh kayak, duh kok badan aku meriang ya. Kayak sugesti ya? Nggak ngerti, kayak memang rasa meriang gitu. Cuman pas dicek suhu nggak ada masalah gitu. Nah ternyata itu banyak juga di luar sana yang mengalami kayak sugesti gitu. Sebenarnya itu adalah arah-arah gangguan segi kejiwaan. Masa sih? Kalau nggak salah sih gitu, aku baca-baca. Jadi ada namanya dokter spesialis kejiwaan, Dokter Andri. Nah Dokter Andri itu banyak share tentang masalah kejiwaan di masa wabah nih. Oh, ini kita langsung telepon aja ya. Oke. Kita video call biar lebih jelas. Hai Dokter Andri. Halo dok. Apa kabar? Baik. Halo. Ada Irfan. Sehat dok? Bro Irfan. Iya Bro Irfan. Dok, ini aku mau langsung aja tanya nih. Jujur, di pengalaman pribadi aku di awal-awal wabah ini nih dok, itu sekitar hampir seminggu lebih yang lalu. Itu tuh setiap hari aku tuh ngerasa kok gue mulai gak enak badan ya. Terus habis itu aku juga kayak ngerasain kayaknya aku juga mulai meriang-meriang. Badan aku kayak geremet-geremet. Kayaknya aku bakal panas nih, bakal demam nih kayak gitu. Terus udah gitu kayak apa yang harus gue minum biar gue sampai gak demam gitu. Terus udah gitu kayak kadang-kadang minum keselak dikit, duh gue batuk gitu yang kayak gitu. Mungkin awalnya tadinya saya pikir dari pasien dulu. Jadi dalam terakhir sebelum adanya setelah habis tanggal 1 Maret kan diumumkan yaitu ya nggak berapa lama kemudian tuh 2 minggu kemudian tuh banyak pasien mulai banyak yang lama sebenarnya dengan gejala-gejala yang mirip gitu. Jadi bahwa kok ada rasa kekhawatiran karena gejala waktu itu yang paling sering tuh dikaitkan adalah demam tinggi, kemudian batuk kering, badan pilek seperti itu. Tapi karena lagi dalam kondisi wabah, jadi jadinya rujukannya kayaknya merasa, waduh gue bakal kena kayak gitu tuh. Dan ternyata banyak karena saya kira terlalu banyak informasi di mana aja kita melihat media sosial segala macam semua isinya itu. Nah kemudian saya nge-tweet tuh waktu itu tentang psikosomatik, ya tentang adanya gejala yang bisa dikaitkan dengan kondisi seperti ini. Kemudian saya bikin video YouTube-nya di mana saya sebut itu kayak istilahnya. Dan ya itulah jadi cukup viral sih, cukup banyak yang ngomongin soal itu sampai beberapa media juga menghubungi waktu itu untuk tanya lebih lanjut. Sebenarnya memang ada nggak orang-orang seperti ini dan memang betul. Berarti itu kayak semacam parno gitu ya, sugesti gitu ya dok ya? Halu. Sugesti, kalau parno sih enggak. Kalau parno kan kalau di ilmu kedokteran jiwa kita bilang kalau paranoid itu lebih identik sama ada orang yang kayaknya kita khawatir dia mau ngejahatin kita gitu. Kalau ini kan enggak, kita cuman awam orang bilang, oh itu parno, enggak, itu sebenarnya kayak ketakutan yang berlebihan, karena memang sumbernya ada kan. Ini kan biar kelihatan tapi kan ada ketakutan yang berlebihan. Gimana caranya kita bisa ngatasin itu semua supaya nggak terjadi si sugesti-sugesti itu dok? Sebenarnya kalau dari kami dari PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Jiwa Indonesia sudah membuat himbauan sih berkaitan dengan hal ini, yaitu batasi asupan informasi dari media sosial terkait dengan ini dan berikan timeline waktu lah, misalnya 1 jam saja per hari untuk membahas atau melihat berita terkait.
memang saya juga melihat ada beberapa yang sulit ya, karena mungkin pekerjaannya ya, apalagi sekarang work from home semua. Iya. Dan ada beberapa WhatsApp group yang kita mau nggak mau tuh nggak bisa gitu kita tanpa hal tersebut. Di satu pihak betul kita perlu update ya, nggak salah kalau update temu ataupun terkait dengan hal ini. Tapi kalau saran saya sebenarnya update itu dari website atau dari sumber yang terpercaya. Karena kalau terlalu banyak ya hoax-nya juga jadi banyak, karena informasi kalau udah kebanyakan pasti hoax-nya jadi banyak. Udah itu udah naturalnya. Nanti jadinya aneh-aneh, segala macam bawang putih lah, jadi pada ras bawang putih, ya kan. Nah, terus kunyit, jahe sih oke lah, ada beberapa yang bilang memang bisa membantu. Tapi basically kalau kita bicara tentang masalah which is dia viral infection, maka yang penting adalah daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini penting, dan salah satunya terkait dengan kondisi tidur. Jadi kalau tidur kita jelek, gara-gara kita kecemasan yang terlalu tinggi, maka nggak benar. Jadi lebih baik daripada makan vitamin. Ini juga jadi berlebihan lagi. Misalnya vitamin C. Vitamin C itu 1000 mg disarankan ya. Itu gara-gara mungkin dia baca salah satu vitamin yang sering diberikan untuk kasus-kasus COVID yang dirawat itu adalah injeksi vitamin C 1 gram per hari. Nah, itu kan lagi sakit. Kalau kita normal itu sebenarnya normal kita cuma 60 mg per hari. 60. Ya, kita makan 1000 itu 940-nya itu kebuang sebenarnya. Dan cabai aja itu ada vitamin C-nya. Ya kan? Makanan buah biasa kita sayur itu ada vitamin C-nya dan cukup, nggak usah ditambahin lagi. Kalau misalnya terlalu tinggi vitamin C-nya juga ya nggak baik juga. Yang sewajarnya aja lah. Oke, jadi sebenarnya kita harus dari kita sendiri yang membatasi pemakaian sosial media. Jadi sosial media itu sebaiknya dipakai dia untuk yang baik-baik gitu. Terus juga teman-teman influencer di sana, di luar sana, YouTuber, influencer, Instagram, artis, selebriti, semuanya, ayo kita sosialisasikan segala sesuatu yang baik-baik yang membuat semua di luar sana masyarakat itu jadi lebih semangat gitu. Dok, ini aku mau nanya nih, untuk teman-teman kita yang sudah terkena, terus juga untuk tim-tim medis, suster, terus dokter dan teman-temannya, itu banyak sekali mendapatkan kayak tekanan karena di luar sana tuh banyak juga orang-orang yang jadinya tuh menganggap COVID-19 ini seperti aib gitu loh, Dok. Jadi ketika udah tahu itu kan dokter ini kerjanya di rumah sakit tetangga kita, dijauhin gitu. Itu apakah salah satu bentuk dari masalah psikis juga atau gimana, Dok? Jadi memang ini sudah diperkirakan. Makanya kenapa kesehatan mental atau kesehatan jiwa bagi masyarakat saat ini sama pentingnya juga bagi teman-teman sejawat, pokoknya yang bekerja di rumah sakit, apalagi yang berhubungan langsung dengan pasien COVID itu seperti mendapatkan namanya stigma ya dari masyarakat. Sampai nggak boleh pulang ke rumah, katanya nanti takut nularin yang lain kayak gitu. Nah, yang perlu saya tekankan adalah orang-orang yang bekerja di rumah sakit semuanya itu dilengkapi dengan pakaian yang sangat protektif untuk mereka supaya mereka tidak melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka tertular. Satu. Yang kedua adalah mereka ini adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam menjaga bagaimana kebersihannya. Kita bisa bayangkan ketika kita mau melakukan operasi saja, dokter itu sudah dibekali cara-cara proses pembersihannya sendiri gitu ya. Jadi kita semuanya memahami seperti antiseptik juga itu juga tahu sekali penggunaan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Kalau misalnya saat ini orang takut misalnya wah itu kena COVID atau jadi ODP atau jadi PDP aja, orang udah mulai khawatir. Memang betul disarankan memang orang-orang yang sudah masuk kategori ODP maupun PDP, orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, itu melakukan karantina atau isolasi diri selama 14 hari. Nah, kenapa selama 14 hari? Karena setelah 14 hari dia dinyatakan sudah hilang virusnya dari sejak dia infeksi. Misalnya kalaupun dia sudah terinfeksi. Tapi kan sekarang ini kita nggak semuanya dapat kesempatan untuk di swab atau setidaknya rapid test sekalipun. Nah, jadi
kita kalau misalnya tahu dari mana dok ODP itu, nah beberapa orang bisa beda-beda. Ya kemarin sih yang dibilang ODP itu memang adalah orang yang punya seolah-olah tuh kita punya kontak. Oh jangan-jangan tadi ada pasien tadinya pasien COVID, nah kita ada kontak dengan dia gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus mawas diri sebagai orang yang mungkin bisa menyebabkan carrier ke yang lain, apalagi yang di Jakarta nih kan. Jangan, kalau bisa jangan pulang kampung dulu gitu. Walaupun ini udah mau lebaran ya dok ya, demi kesehatan bersama. Makanya ini salah satu yang paling penting juga. Sebenarnya mungkin informasi ini harus terus diomongin ya. Memang saya jadi tahu bahwa kita jadi jenuh juga kan dengan terlalu banyak informasi. Makanya setelah ini 1 April kita berupaya untuk selain kita informasi tentang penyakitnya, tapi kita juga informasikan tentang apa sih yang bisa kita lakukan, hal-hal positif apa. Misalnya di rumah nih, bosan banget gua nih work from home gitu ya, tiap hari ketemu 24 jam dengan pasangan padahal tadinya cuma 8 jam. Ada yang merasa beruntung, ada yang nggak suka juga ketemu pasangan terus bosan gitu kan. Jadi kita sih nggak bosan, udah biasa. Alhamdulillah saya udah biasa terus-terusan. Di Wuhan habis 3 bulan lockdown itu kan tingkat perceraiannya tinggi sekali. Aduh, jangan. Mungkin bosan. Bosan. Di sini jangan ya, mudah-mudahan ya. Oke dok, kayaknya ini udah seru banget. Jadi intinya kita harus bersama-sama melawan ini, bukan hanya secara fisik aja tapi juga secara mental. Fisik harus sehat, mental juga harus sehat. Jadi intinya kita semua harus berpura-pura kalau kita tuh sudah terinfeksi. Jadi kita berusaha untuk menjaga yang lain. Kalau gitu kita bisa ya. Oke, bye. Kan berpura-pura. Dokter Andri, makasih banget. Kita taruh juga Instagramnya Dokter Andri di sini. Dokter Andri sering sharing-sharing melalui Instagram video, Instagram TV juga. Terus ada YouTube-nya juga ya dok ya? Ya, YouTube channelnya sama Andri Psikosomatik juga sih. Sekarang ini selama masa tanggap darurat saya setiap hari ada live dan posting video karena buat nemenin pasien-pasien yang mengalami kecemasan. Banyak sekali yang jadi tamu. Dan Jumat jam 8 malam. Tapi kalau saya lagi ada waktu, saya bisa live pagi-pagi, bisa jam 7 atau jam 8 atau jam 6 pagi kayak tadi pagi. Itu nggak tentu, tapi kalau yang sudah pasti Rabu dan Jumat. Jadi malam ini jam 8 malam sama Jumat nanti jam 8 malam. Oke, Rabu dan Jumat jam 8 malam. Dokter Andri, makasih banyak. Ini for your information aja, kita juga pernah konsul ke Dokter Andri karena kita berdua tidak mau merasa masuk ke dokter kejiwaan itu adalah sesuatu yang salah, karena kita yakin banget setiap manusia itu pasti punya masalah dan sebaiknya lebih baik dikonsultasikan. Kalau memang tidak ada apa-apa kayak saya dan Irfan, itu justru lebih bagus ya dok ya? Ya, ada salahnya berkonsultasi ke psikiater karena psikiater itu bukan cuma buat orang gila aja katanya kan. Jadi kita nggak gila, kita normal. Oke dokter, thank you banget. Dadah. Bye. Oke, jadi itu dia Dokter Andri. Jadi dokter kita. Jadi cerita sedikit Dokter Andri ini, kita lucu ya Nek. Waktu itu ayah sempat punya masalah. Kuping itu loh. Sebelum sakit kuping itu ayah tiba-tiba merasa ketakutan kalau dia mau naik pesawat. Kalau naik pesawat. Terus kalau dia mau naik lift, kalau dia berada di ruangan-ruangan yang atapnya pendek, entah itu hotel, walaupun hotel bagus dan sebagainya, itu dia merasa kayak sesak napas, ketakutan. Nah, kayak gitulah. Akhirnya kita ke dokter Andri. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama dokter Andri semuanya better ya. Ada beberapa hal yang ayah merasa nih kayaknya calon istri gue belum nikah tuh. Masih belum nikah ya? Belum. Calon istri gue kayaknya ada masalah juga nih. Gimana ya? Karena kamu waktu itu kadang-kadang perilaku kamu di luar nalar aja, di luar kebanyakan orang lah. Yang kayak gimana? Aku yang marah-marah. Oh, jadi aku tuh kayak ngerasa apa ya? Aku tuh orangnya workaholic banget, senang kerja banget. Terus tapi tidak mau menikmati apa yang udah aku punya gitu. Jadi aku benar-benar maunya kerja. Jadi aku pernah dalam waktu 2 tahun aku kerja itu 365 hari full tanpa libur. Dan kalau hampir ada nggak syuting tuh aku yang bisa kayak kenapa ini nggak syuting, nggak segala macam, karena benar-benar kayak pengen kerja terus gitu. Sampai akhirnya ayah bilang kayaknya kamu harus konsultasi ke psikiater deh, karena yang namanya kerja itu, cari uang itu adalah sesuatu yang harus kita nikmati di kemudian hari gitu. Bahkan pada saat kita kerja pun kita harus juga bisa menghargai diri sendiri. Nah,
Nah dari situ aku akhirnya kontrol ke dokter Andri juga, dan ternyata ada level stres di atas normal gitu. Dan waktu itu sempat dokter Andri itu ngecek apa namanya itu yang bipolar ya. Yeah. Kamu cek deh bipolar, karena dari apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu tes kecil itu ada nggak sinkron gitu. Terus akhirnya kita tes, ternyata nggak ada apa-apa. Yang sekarang udah aku jalanin itu ternyata cita-cita aku, karena aku tuh pengennya jadi ibu rumah tangga, kayak kerja tetap mau, cuman yang kerja ya udah sekedar kerja gitu buat nambah-nambah jajan, tapi pengennya di rumah ngurus anak dan sebagainya gitu. Oke guys, jadi intinya kita harus menjaga kesehatan fisik, Tetap sehat dan fisik, mental. mental itu penting. Iya, betul sekali. Dan kita harus terus menghargai teman-teman kita yang berada di garda terdepan, tim medis, dokter, suster, segala kru-krunya, semua yang ada di situ kita harus hargai. Jangan kucilkan mereka. Terus bantu, terus support, dan doakan semoga teman-teman kita yang sudah terkena COVID-19, yang sudah positif, segera negatif, semuanya segera sehat, dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, kali gini kita pamit. Ambil positif, buang negatif. Jangan lupa like, comment, Subscribe. share. Bye. Dan share. Bye. Nyalain loncengnya ya. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.